Salah seorang perupa asal Jelekong, Asep Sancang, mengungkapkan warga desa Jelekong telah menekuni seni lukis, setidaknya sejak sebelum era kemerdekaan Republik Indonesia. Uniknya, hampir semua pelukis di kampung ini melukis secara otodidak. Lukisan yang biasa mereka buat berasal dari beragam aliran. Beberapa bersifat realis, natural, abstrak, dan juga kaligrafi. Namun tak jarang para seniman di Jelekong juga mengerjakan lukisan reproduksi dari hasil lukisan pelukis ternama. Lukisan di Jelekong ini terdiri dari 3 kelas. Ada kelas bawah, ada kelas menengah, ada kelas atas. Di mana kelas bawah itu menggunakan catnya yang sangat sederhana, kanvasnya juga sederhana. Kemudian temanya hanya pemandangan saja, ya. Itu sekarang harganya berkisar antara 25.000 sampai 1 jutaan, tergantung pada ukuran yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua itu kelas menengah, di mana kelas menengah ini kanvasnya udah kanvas yang dibilang masak, gitu ya. Kemudian catnya juga udah cat yang agak bagus, temanya udah bercampur. Ada yang ke pemandangan, ada yang ke bunga, ada yang ke orang, ada juga yang macam-macam gitu ya di dalam tema. Kemudian dalam masalah harga itu berkisar sekitar 50.000 sampai sekitar 2,5 juta. Kemudian kalau kelas atas yang pertama cirinya itu ide gagasan murni. Itu yang pertama. Yang kedua menggunakan kanvas pun benar-benar kanvas yang berkualitas. Kemudian menggunakan cat pun bahkan ada yang menggunakan cat-cat yang bermerek gitu ya. Hasil lukisan warga kampung seni Jelekong banyak yang dijual ke berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Bahkan tak sedikit pula konsumen yang datang dari luar negeri. Sekarang itu untuk ke daerah Bali aja rata-rata kayaknya 1 minggu itu sampai 2.000-an lah. Perajin lukisan lainnya Dadang menjelaskan, Jelekong memiliki ciri khas tersendiri sebagai sentra lukisan. Wisatawan juga tertarik karena lukisan Jelekong ditawarkan dengan harga yang terjangkau, bergantung pada ukuran kanvas, jenis cat yang digunakan hingga tingkat kesulitan pembuatan. Di Jelekong konsumen bisa bernegosiasi langsung dengan para perajin. Tak jarang hasil karya mereka dilepas dengan potongan harga hingga 50% lebih. Yang dibilang tadi itu kan lukisan Jelekong kebanyakan. Cuman emang di bawah ada yang di bawah rata-rata. Di atas rata-rata ya, di atas rata-ratanya pun juga ada. Kegiatan melukis di desa Jelekong tidak mutlak menjadi monopoli kaum Adam. Diana misalnya, mulai melukis sejak usia 8 tahun, Diana mantap memilih kegiatan melukis sebagai pekerjaan utamanya. Padahal sebagian besar kaum perempuan di desanya justru memilih bekerja sebagai pegawai di pabrik atau bertani. Menurutnya penghasilan dari melukis justru lebih besar ketimbang bekerja di pabrik. Kini karya Diana yang sering menampilkan nuansa alam seperti pemandangan ataupun ikan didistribusikan hingga ke Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Kalau melukis udah enak lah, udah enak. Menurut ke penghasilan juga kalau dibandingin sama karyawan itu juga bisa sama gajinya juga, bahkan bisa melebihi lah, tergantung kita giatnya aja. Kalau sebulan kisarannya aja kalau diperkirakan ya dapatlah 3 juta kalau ya untuk bersihnya. Iya, bersihnya sendiri, buatan sendiri gitu. Selain terkenal dengan lukisannya, desa Jelekong juga dikenal sebagai gudangnya pedalang wayang golek.
adalah Kana Sandika Sunarya. Bocah cilik berusia 10 tahun ini adalah salah satu generasi penerus Trah Giriharja. Sejak usia 3 tahun, Kana sudah gemar memainkan sepasang sikat gigi yang ia ibaratkan sebagai wayang golek. Kana pun rajin menyimak setiap pagelaran wayang golek, baik secara langsung maupun lewat rekaman audio video. Hasilnya, kemampuan Kana telah teruji di beberapa festival dalang cilik. Cucu dari dalang Ade Kosasih Sunarya ini bahkan menjadi salah satu finalis dalang cilik yang tampil di Jepang. Yang ngajarin siapa? Adi, Abah, Abah Asep, Abah Ade. Susah gak sih belajar wayang? Lumayan, Susahnya di mana? Lumayannya di mana? gerakan Gerakan yang paling susah kayak gimana coba? kayak gini. Mana si Dawala nih? Ayo maju ya. Wah, Selain Kana, Desa Jelekong juga melahirkan dalang cilik lainnya seperti Raka. Sama seperti Kana, Raka serius menekuni dunia dalang. Menjadi seorang dalang hebat adalah cita-cita terbesar bocah 11 tahun ini. Meski demikian, Raka mengaku menjadi seorang dalang bukanlah perkara mudah. Paling susah suara Bisma, Bisma, kenapa emang dia? Suaranya cempreng berat atau gimana? suara kakek-kakek. Coba kamu kamu kalau meranin Bisma gimana? Ini nggak ada wayangnya, coba kamu suaranya aja coba. seta awas seta. Anjeun enak bakal dipetik pati di ala nyawa ku kaula. Asep Sunandar Sunarya dan Iden Sunarya adalah penerus warisan nilai-nilai filosofi dalam pewayangan. Dari tangan mereka lahir pula dalang-dalang cilik sebagai bentuk transformasi dan pembelajaran. Proses regenerasi ini lahir dan berkembang di Desa Jelekong yang menjadi tempat kreativitas dan inovasi sebagai bentuk kesadaran akan ketahanan budaya. Konsep panggung humor lewat si Cepot dan teman-temannya menjadi tren dalam ranah pedalangan. Konsep dinamis dan komitmen yang kuat kemudian menjadi pijakan dasar bagi kemajuan seni pertunjukan Giriharja. Skillnya itu kalau memegang wayang sangat mirip manusia. Bahwasanya dalangnya itu udah hampir tidak kelihatan. Kelihatannya itu wayang aja hidup begitulah. Iden mengutarakan kemansyuran wayang golek Giriharja telah sampai ke semua benua. Dari Eropa seperti Swedia, Belanda, Jerman, Prancis, Belgia dan Turki, hingga Asia, Amerika dan Afrika. Kemansyuran ini mampu mendongkrak perekonomian kelurahan Jelekong, khususnya Dusun Giriharja.